Laporan akhir Botani Umum Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Amelia Novelita Lestari 2.500.2003 Dosen Pengampus Elmiati M. PAID, Panjang Hari D. Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran yang bersifat irreversible seperti bertambahnya tinggi, volume, dan massa tanaman akibat pembelahan serta pembesaran sel. Sementara itu, perkembangan merupakan proses perubahan struktur dan fungsi menuju tingkat kedewasaan, termasuk diferensiasi sel dan pembentukan organ seperti daan, batang, dan bunga. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik serta hormon-hormon tumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Hormon-hormon tersebut mengatur berbagai proses seperti pemanjangan sel, pembungaan, pematangan buah, dan dormansi biji deberi 2020. Tujuan pertama mengetahui fase pertumbuhan awal tanaman perkecambahan, tinggi batang, jumlah daun. 2. Mengamati pengaruh faktor lingkungan, cahaya, air, nutrisi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Membedakan konsep pertumbuhan kuantitatif dan perkembangan kualitatif pada tanaman. Alat dan bahan 1. Mangkok plastik 2. OMB Aro METNR 3, penggaris 4, batang anggrek 5, ajir BAMB 6, jangka sorong 7, styrofoam 8, buku kuis. Cara kerja A. Penanaman dan perkecambahan 1. Siapkan polybag berisi media tanam tanah, pasir, kompos 2:1. 1. 2. Tanam benih kacang hijau atau jagung kedelai dengan kedalaman 2 cm. 2-3 biji per polybag. 3. Siram dengan air secukupnya hingga lembab. 4. Letakkan polybag di tempat dengan cahaya cukup. B. Perlakuan lingkungan opsional 1. Bagi tanaman dalam beberapa kelompok perlakuan. Intensitas cahaya berbeda terbuka vs teduh, frekuensi penyiraman berbeda setiap hari vs 2-3 hari. Nutrisi berbeda air biasa vs larutan pupuk. 2. Beri label setiap kelompok perlakuan. C. Pengamatan pertumbuhan 1. Amati setiap 2 hari sekali. Ukur parameter. Tinggi tanaman cem. Jumlah daun, panjang daun cem. Warna daun indikasi perkembangan klorofil. 2. Setelah 2-3 minggu, ambil sampel tanaman. Timbang bobot basah akar, batang, daun. Keringkan di oven 70 derajat Celcius 24 jam. Timbang bobot kering. D. Pengamatan perkembangan pertama catat munculnya fase perkembangan. Pecahnya biji, muncul hipokotil atau epikotil, pembukaan daun pertama, cabang, bunga jika ada. 2. Diskusikan perbedaan pertumbuhan tinggi, jumlah daun, biomasa dan perkembangan diferensiasi organ, pembungaan, perubahan warna daun. Analisis data 1. Susun grafik pertumbuhan tinggi tanaman vs waktu, jumlah daun vs waktu. 2. Bandingkan antar perlakuan cahaya, air, nutrisi. 3. Diskusikan faktor paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pembahasan bibit kelapa sawit yang sudah muncul kecambah kemudian ditanam ke dalam polybag berisi topsoil sebagai media utama yang kaya unsur hara dan mendukung pertumbuhan awal. Polybag tersebut ditempatkan di bedingan pembibitan yang dinaungi selama 3 bulan untuk menjaga kondisi cahaya tetap stabil dan mengurangi stres pada bibit. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan total 2 liter per hari agar kebutuhan air tanaman selalu terpenuhi dan proses metabolisme dapat berlangsung dengan baik. Parameter yang diamati mencakup tinggi tanaman, diameter batang, jumlah serta panjang pelepah, bobot kering bagian atas, bobot kering akar, dan kandungan panjang total sebagai indikator pertumbuhan dan kualitas bibit. Seluruh data hasil pengamatan kemudian dianalisis menggunakan sidik ragam untuk mengetahui perbedaan nyata antar perlakuan yang diberikan Yuliani, 2021. Kesimpulan pembibitan kelapa sawit dengan media topsoil, naungan, dan penyiraman teratur membantu bibit tumbuh stabil. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi pembibitan sangat memengaruhi tinggi, pelepah, dan bobot tanaman. Analisis sidik ragam menegaskan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan bibit.